Masehi. Isi dari prasasti Jaring ialah cerita mengenai Raja Gandra yang membuat patung memberikan nama pada sejumlah hewan seperti tikus hingga kerbau. Prasasti Kamulan 1194 Masehi. Prasasti ini berisi kisah mengenai Raja Kertajaya yang mendeklarasikan kemenangan Kerajaan Kediri dari peperangan melawan musuh di Katang. Kehidupan masyarakat Kerajaan Kediri. Kepercayaan yang dianut masyarakat Kerajaan Kediri bisa dilihat dari peninggalan-peninggalan Kerajaan Kediri, yang berupa arca candi dan lain sebagainya. Gurah dan Tondo Wongso adalah beberapa candi bercorak Hindu yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Kediri. Dan dari peninggalan tersebut banyak diketahui jika masyarakat mayoritas setempat pada saat itu merupakan pemeluk agama Hindu Siwa. Raja Bameswara menerapkan penggunaan lencana kerajaan sebagai simbol yang berupa tengkorak bertaring di atas bulan sabit. Lencana kerajaan tersebut dinamakan Candra. Kepala peperangan adalah cara berpolitik yang sering dilakukan dalam perebutan kekuasaan di Kediri. Hingga pada era Jayabaya banyak terjadi perubahan dan menuntun Kediri mencapai masa kejayaan dan dapat dilihat dari kemakmuran kehidupan masyarakat pada masa itu. Kehidupan ekonomi masyarakat setempat pada masa dipimpin oleh Kerajaan Kediri dapat dilihat melalui berbagai kronik Cina yang menyebutkan beberapa hal, yakni kerajaan penghasil beras. Banyak barang dagangan yang terjual di pasar seperti gerabah perak, emas dan daging. Pemakaian uang dari emas sebagai alat pembayaran. Adanya polisi serta pajak yang dipungut oleh kerajaan. Sesuai dengan yang telah dituliskan dalam kitab Lubdaka, masyarakat dari Kerajaan Kediri tidak menganut sistem kasta walaupun mereka merupakan penganut agama Hindu. Kitab tersebut juga mengungkapkan bahwa baik tinggi maupun rendahnya nilai dan martabat dari seseorang tidak dilihat dari kedudukan maupun garis keturunannya, melainkan dilihat dari sifat dan sikap dari orang itu sendiri. Dalam perkembangannya Kerajaan Kediri setidaknya memiliki 7 raja yang memimpin kerajaan ini. Kerajaan Kediri berhasil meraih masa kejayaan ketika dipimpin oleh Prabu Jayabaya. Karena kemakmurannya, Prabu Jayabaya bahkan masih populer dan dikenang oleh banyak orang sampai sekarang. Berikut daftar nama raja yang pernah memimpin Kerajaan Kediri. Sri Jayawarsa Dikjaya Sastra, Prabu Sri Kameswara, Prabu Jayabaya, Prabu Sarwaswera, Prabu Kroncaryadipa, Srengga Kertajaya, Sri Maharaja Kertajaya. Sesuai dengan apa yang dituliskan dari prasasti tahun 1042, Kerajaan Kediri berlokasi di Pulau Jawa bagian timur dengan pusat pemerintahan kerajaannya yang berada di kota Daha, atau yang disebut pada era sekarang lebih dikenal dengan nama Kediri. Sebelum berpindah ke Daha, pusat pemerintahan Kerajaan Kediri terletak di Kahuripan. Hal tersebut juga dapat dibaca dari berita serat Calon Arang. Perang saudara yang terjadi antara Panjalu dengan Jenggala yang telah dijelaskan sebelumnya berlangsung selama kurang lebih 60 tahun. Kemenangan dari Kerajaan Panjalu yang membuat pusat pemerintahan dipindahkan dari Daha ke Kediri. Hingga saat ini lebih populer dengan nama Kediri. Kerajaan Kediri berdiri sekitar 1045 Masehi dan setelah 177 tahun berdiri akhirnya runtuh pada 1222 Masehi. Pemerintahan Raja Sri Samarawijaya adalah salah satu anak dari Raja Airlangga. Masa kepemimpinannya dianggap sebagai masa kegelapan, karena tidak adanya prasasti yang menceritakan mengenai dirinya serta kebaikannya. Lalu berlanjut ke Sri Jayawarsa adalah seorang raja yang sangat peduli dan mencintai rakyatnya. Sri Jayawarsa berupaya sekuat mungkin dalam benak dirinya rasa ingin mensejahterakan kehidupan rakyat kerajaan. Karena upaya perjuangannya tersebut, Kerajaan Kediri berhasil meraih puncak kejayaan. Di masa pemerintahan Raja Jayabaya, selain itu Raja Jayabaya dianggap sebagai jelmaan dari salah satu dewa tertinggi dalam agama Hindu, yakni Dewa Wisnu. Selain sebagai raja, Jayabaya juga terkenal sebagai pujangga yang menghasilkan karyanya, yang berjudul Jangka Jayabaya. Karya tersebut adalah ramalan perihal kehidupan tanah Jawa di masa depan. Jayabaya adalah seorang raja yang adil dan dipercaya dapat kembali menuntun Jawa menuju ke masa keemasan. Kemudian memasuki masa kepemimpinan Raja Sri Kameswara yang membuat kesenian di Kerajaan Kediri berkembang dengan pesat. Demikian penjelasan lengkap mengenai Kerajaan Kediri mulai dari awal berdirinya sampai runtuh. Kepemimpinan, letak kerajaan, penyebab keruntuhan hingga peninggalan yang ditemukan. Semoga sejarah ini menjadi sebuah pelajaran tentang perjalanan para leluhur kita memimpin tanah Jawa ini. Akan menjadi sebuah pemahaman sampai ke anak cucu saat ini. Semoga kisah ini bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.